mengkaji sama-sama ta'allum, niat belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mengaji karya beliau Risalatul Mudzakarah ma'al Ikhwanil Muhibbin min Ahlil Khair wad Din. Mungkin tidak banyak, saya mukaddimahnya ini saja dibaca, tidak usah diterjemahkan saja ya, mungkin pada intinya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa akhrajal mu'minina al-mutawassina bil haqqi was sabr min zumratil khasirin bi istisna'ihi yahum ba'da an 'amma bil khusrani naw'al insani alladzi huwa sa'irul adamiyyin wa amara 'ibadahu alladhina amanu bit ta'awuni 'alal birri wat taqwa wa akhbarahum anna akramahum 'indahu adlahum wa annahu waliyul muttaqin wa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budu la yu'ammiru ad-dunya wa yajma'ul amwal bal qad haddarahum dhalika 'ala lisani rasulihil amin al-qail ma uhiya ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin walakin ansabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Jadi pada intinya pembukaan ini menekankan tentang pentingnya sifat takwa. Kenapa begitu penting sifat takwa? Karena takwa itu memiliki banyak fungsi dan banyak manfaat. Selain daripada itu, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan wattaqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa itu adalah perintah Allah bagi orang-orang yang terdahulu termasuk orang-orang yang sekarang. Wallahu ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, walaqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan termasuk kalian. Tujuannya apa? An ittaqullah, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fil amri bittaqwa katsiratun. Ayat-ayat tentang perintah agar manusia bertakwa kepada Allah itu sangat banyak. Bahkan waqad jama'allahu lil muttaqina khairatid dunya wal akhirah. Allah telah mengumpulkan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang takwa, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Fa min dzalika, di antara kebaikan-kebaikan yang telah dikumpulkan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa itu, yaitu yang pertama al-makhraj minasyiddah, solusi dari kesulitan-kesulitan hidup. Warizqu min haitsu la yahtasibun, dan Allah menjamin rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan fasilitas-fasilitas istimewa dari Allah, terutama ketika seseorang itu mengalami polemik kehidupan yang terasa begitu berat. Tapi ketika seseorang semakin mendekat kepada Allah, maka makhrajnya akan didapatkan, yaitu solusinya akan didapatkan. Termasuk mungkin bagi yang memiliki permasalahan ekonomi terasa semakin sempit, kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekat kepada Allah. Ini didasari oleh firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kepadanya solusi yang baik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita sudah melihat banyak bukti bahwa orang-orang yang semakin dekat kepada Allah, kehidupannya akan semakin baik. Semakin baik. Artinya tak pernah kehidupan itu dipersulit oleh Allah. Jika ketemu dengan orang yang takwa, ibadullah, menghambakan diri kepada Allah, tapi kehidupannya seolah-olah tidak terjamin ekonominya, bukan berarti kehidupannya itu tidak dijamin oleh Allah, tapi dia lebih memilih kepada kehidupan yang zuhud. Karena Sayyiduna Muhammad SAW adalah manusia yang paling kaya, tapi beliau sendiri memilih kehidupan yang zuhud. Kenapa kehidupan zuhud itu dipilih oleh baginda Nabi? Karena baginda Nabi memberikan contoh yang pertama kepada umatnya agar tidak ambisius di dalam mencari fasilitas kehidupan dunia. Karena orang semakin ambisi dunia akan semakin banyak pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang coba bertalebat yang akan punya. Karena ambil secukupnya saja.
Selebihnya tak usah dipedulikan. Karena gambarannya begini. Kita sekarang sudah dunia modern, masuk ke Indomaret. Indomaret itu ibaratkan dunia. Mau ngambil apapun tidak dilarang di dalamnya. Tapi ketika mau keluar, kasir ya harus berhadapan dengan kasir. Semakin banyak yang kita ambil, maka akan semakin banyak yang dipertanggungjawabkan di hadapan kasir. Begitu pula ketika kita berlama-lama di dalam Indomaret tanpa mengambil satu apapun, ya keluar masih muskil. Tidak ada urusan sudah. Mau bayar, tidak bayar ya. Tidak akan pernah ditanya oleh kasir. Tapi sekali ngambil satu barang, walaupun itu satu saset sampo, ya, mau keluar jangan langsung nyelonong. Tunggu dulu. Ini namanya yaumul hisab. Kelak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan fasilitas yang istimewa oleh Allah, jangan diambil semuanya, walaupun itu halal. Karena sesuatu yang halal ketika diambil terlalu berlebihan, khawatir terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak baik. Bukan yang haram, yang tidak baik, yang tidak baik. Termasuk wa min dzalika, dan di antara kebaikan-kebaikan yang telah Allah kumpulkan untuk orang-orang takwa, yaitu al-huda, petunjuk. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah itu pasti memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di zaman yang mutalabbis, yang serba campur aduk pada akhir zaman ini, ketika orang semakin dekat dengan Allah, pasti akan menemukan jalan kebenaran. Karena al-haqqu haqqan wal batilu batilan. Yang nyata akan dijadikan nyata oleh Allah, yang benar akan ditampakkan oleh Allah, yang batil juga akan ditampakkan menjadi sesuatu yang batil oleh Allah. Jadi ini petunjuk. Jadi orang tidak perlu lagu, harus ikut yang mana. Nah sekarang alafu ini, permasalahan nasabah alawi ini. Orang yang sudah bimbang itu tidak dapat petunjuk. Cara satu-satunya untuk membuktikan itu bagaimana? Ya sudah, coba cari petunjuk kepada Allah, pasti akan ketemu jalannya. Sehebat apapun ulama-ulama salaf itu memberikan penjelasan bahwa nasabah alawi sah, tapi bagi orang yang jauh dari Allah justru akan menjadi provokator, mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Ya seperti itu. Bisa meracuni dan diracuni. Itu yang disebut dilun apa? Dalun mudil, sesat dan menyesatkan. Jadi untuk teman-teman jamaah ini tak perlu khawatir sebenarnya menghadapi fenomena seperti itu. Di akhir zaman seperti itu. Nanti pada akhirnya yang akan memperjelas itu tentang Alawi atau kaum Alawiyin dari jalur Hasan ataupun jalur Husain, itu akan dipertegas oleh Imam Mahdi. Kalau sekarang memang sengaja dibuat seperti itu. Tujuannya apa? Agar betul-betul terpisah antara orang yang betul-betul beriman dan orang yang munafik. Iya. Terseleksi. Iya. Artinya kan seleksinya seperti itu. Karena orang munafik itu bermuka dua. Ketika berkumpul mengakui, tapi di belakang memprovokasi. Jadi jawab. Wa minha, dan di antara kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa itu al-ilmu, yaitu diberikan ilmu. Sebagaimana firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ketika seseorang sudah bertakwa kepada Allah, pasti akan diajarkan pemahaman-pemahaman yang belum pernah dipelajari oleh Allah. Ini yang disebut ilmu ladun. Jadi jangan heran ketika ulama-ulama kita, jid-jid kita mungkin dulu memiliki kehebatan-kehebatan, karomah-karomah yang luar biasa. Itu karena kedekatan beliau-beliau itu kepada, kalau sekarang bahasanya hurufat ya. Kalau sekarang ya bahasanya hurufat, karena orang sudah tak percaya kepada itu. Cuma bagi kita memiliki tantangan.
sebagai generasi penerus dari jid-jid yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa meneladani jejak-jejak jid kita. Jejak-jejak leluhur kita. Ketika jid kita diberikan karomah seperti ini, bukan kita itu dengan bangga memiliki jid punya karomah demikian, tapi bagaimana kita bisa meniru ya jid seperti itu. Mun barak ngaku bengatua itu kakek-kakek kita memiliki alim alamah dan semacamnya bisa. Tapi ketika kita tidak bisa mengimplementasikan itu, membuktikan generasi penerus bahwa kita betul-betul keturunan kakek yang alamah itu, ya, layan Pak. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya alhamdulillah perkumpulan-perkumpulan seperti ini, setidaknya satu tetes kebaikan yang kita lakukan hanya dengan bermajelis seperti ini, baca maulid apa, zikir dan semacamnya. Ada tetesan-tetesan kita betul-betul meneladani para pendahulu kita. Dan tentunya harapan tertingginya, semoga ilmu-ilmu yang telah diperoleh dan karomah-karomah yang diperoleh dari jid kita turun kepada kita, diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan karomah tentang kehebatan yang disebut oleh orang-orang khurafat sekarang, tapi karomah-karomah kemuliaan, sehingga karomah yang hakikatnya karomah itu ketika kita berkumpul lagi dengan Sayyidina Muhammad SAW. Itu karomah terindah. Kalau cuma terbang, bisa menghilang, mah datang fulus, itu tak ada gunanya. Tapi ketika kita pas disandingkan, dihadapkan dewa bolong muajah Sayyidina Muhammad, itu adalah karomah yang terindah, yang betul-betul diwariskan oleh leluhur kita kepada kita, dan kita bisa meneladani. Semoga kita pun tasil berpegang teguh kepada amalan-amalan leluhur kita, para pendahulu kita, sehingga kemuliaan tetap terus mengalir kepada kita dan anak cucu kita. Ala hadhihi ya ulikunan salihah binatul qabul wal usul wa husul tamami kulli usul ma'mul bi jahi sayyidi rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.